Puji nama Tuhan, Shalom. Puji nama Tuhan Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Mari pada saat kesempatan kali ini kita menyerahkan seluruh hidup kita dalam kasih Tuhan. Dan kita percaya bahwa Allah yang kita sembah, Allah yang hadir, memenuhi dalam hidup kita. Mari kita menyerahkan ibadah pada sesi yang kedua ini dalam kasih Tuhan. Bapak, ini kami umat-Mu, ini kami jemaat-Mu Tuhan. Ini kami gereja-Mu ya Bapa. Kami menyerahkan seluruh hidup kami dalam kasih Tuhan. Segala kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Biarlah Engkau yang ditinggikan di tempat ini Tuhan. Biarlah Engkau yang dimuliakan di tempat ini Tuhan. Dalam seluruh hidup kami Tuhan. Oh, haleluya. Haleluya. Terpujilah nama-Mu, kasih-Mu kekal, kasih-Mu Yesus, Engkau yang disembah, Kau yang dimuliakan Tuhan, Kau yang diagungkan Yesus. Segala hormat bagi-Mu, Engkau yang layak, hanya Kau yang layak. Segala hormat bagi-Mu terpujilah nama-Mu Tuhan, haleluya. Segala hormat bagi-Mu, segala kuasa bagi-Mu, Kau yang disembah, Kau yang diagungkan. Hormat bagi-Mu Bapa, segala kemuliaan bagi-Mu Yesus. Kami menyembah, tinggikan nama-Mu Tuhan, mulia nama-Mu Yesus. Tiada yang seperti Engkau, hanya Kaulah Tuhan, hanya Kau yang kami sembah. Segala hormat bagi-Mu. Engkau yang ditinggikan di tempat ini ya Bapa. Engkau yang dimuliakan dalam seluruh hidup kami Tuhan. Sebab hidup kami milik-Mu Tuhan. Kami umat kepunyaan-Mu ya Bapa. Kami ada ini pun karena rahmat-Mu yang luar biasa yang Kau nyatakan dalam hidup kami ya Allah. Dan kami mengucap syukur Tuhan atas apa yang Tuhan nyatakan dalam hidup kami Tuhan. Biarlah Engkau yang ditinggikan tempat ini. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Hidup kami milik-Mu Tuhan. Dan kami terus persembahkan semuanya dalam kasih Tuhan. Haleluya Yesus. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran
kebesaran-Mu. Mari saya undang untuk berdiri bersama, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Arahkan hati dan pikiranmu pada Bapa. Haleluya Yesus. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti. Mari katakan hidupku, hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Tuhan, Kau yang sempurna yang kami sembah. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Tuhan, Kau sempurna. Amin, amin Tuhan. Dalam rencana-Mu dan karya-Mu, ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti hidupku. Kami menggenapi firman-Mu dalam hidup kami Bapa. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku, di dalamku. Sebab Engkau baik Tuhan. Mari jemaat katakan, hidupku menggenapi firman-Mu. Amin. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran. Dengan segenap hati katakan, hidupku, hidupku
menggenapi firman-Mu. Tanda mujizat sertai tiap langkahku, Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku, Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Ini pengakuan kami Tuhan, ini pengakuan umat-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku, Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu, jadi bukti kebesaran. Oh Yesus, jadi bukti kebesaran. Mari kita sembah Dia. Haleluya, Yesus, terpujilah nama-Mu, kasih-Mu kekal selamanya. Yesus, tiada Allah yang seperti Engkau Tuhan. Kami menyembah, tinggikan nama-Mu Tuhan. Yesus, Kau Allah yang kudus, Kau Allah yang mulia, segala hormat bagi-Mu. Oh Yesus, haleluya, terpujilah nama-Mu, haleluya. Tinggikan nama-Mu Tuhan, mulia nama-Mu Yesus. Haleluya, Engkau baik, Engkau baik Yesus, tiada yang seperti Engkau. Kami menyembah Allah yang hidup, kami menyembah Allah yang berkuasa dalam hidup kami. Segenap hidup kami persembahkan padamu Bapa, sebab segala hormat hanya bagi nama Tuhan, sebab segala kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Engkau yang ditinggikan, hanya Engkau yang dimuliakan dalam seluruh hidup kami Tuhan. Dan terjadilah atas kehendak-Mu ya Bapa, terjadilah atas kehendak-Mu dalam hidup kami. Segala hormat hanya bagi Tuhan. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku, Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran. Ini hidup kami, ini pengakuan kami Tuhan. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku, Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti
Mari semua katakan dengan segenap hatimu. Hidupku menggenapi firman-Mu. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti. Sekali lagi katakan, hidupku hanya Engkau yang benar Tuhan. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Jadi bukti kebesaran-Mu. Jadi bukti kebesaran. Mari beri kemuliaan untuk Tuhan yang kita sembah. Yesus, Engkau Allah yang kudus, yang kami sembah dan kami muliakan. Terpujilah nama-Mu ya Bapa. Mari Bapak Ibu Saudara yang siap memuji Tuhan katakan amin. Sekali lagi beri kemuliaan untuk Tuhan dan Allah. Sekali saya sapa, Shalom. Bagaimana kabarnya? Luar biasa. Mari kasih salam dengan berdiri, kasih senyum. Haleluya, Tuhan itu luar biasa. Allah yang kita sembah, Allah yang hidup. Umat Tuhan, umat pilihan Tuhan. Mari muliakan Dia. Kami yang telah ditebus dengan darah yang kudus, menaikkan pujian bagi. Ini kami bait-bait kudus-Mu Tuhan. Amin. Kami bait kudus-Mu sebagai bukti karya-Mu, nyatakan Kau besar. Dan mari kita berlari untuk tujuan kita, panggilan Tuhan. Berlari sampai tujuan, mendapatkan mahkota kekal. Kami terima kuasa-Mu Tuhan, kami terima kemenangan yang Engkau sediakan, untuk kami bawa di setiap langkah. Dimanapun kami pergi, kemanapun kami kan pergi, di situ pasti mujizat. Mari kita terima kuasa Tuhan. Katakan kami terima Yesus. Kami terima kuasa-Mu Tuhan, kami terima kemenangan yang Engkau sediakan, untuk kami bawa di setiap langkah. Dimanapun kami pergi, dimanapun kami kan pergi, di situ pasti mujizat. Haleluya. Kita terima kuasa dari Tuhan. Saudara saya menjadi milik Tuhan. Terima Tuhan. Telah ditebus dengan darah yang kudus, menaikkan pujian bagi-Mu. Kami bait kudus-Mu Tuhan, kami bait kudus-Mu sebagai bukti karya-Mu, nyatakan Kau besar dan berlari, berlari sampai tujuan, mendapatkan Mari kita terima kuasa Tuhan. Terima kuasa-Mu Tuhan, kami terima kemenangan yang Engkau sediakan, untuk kami bawa di setiap langkah.
dimanapun kami berdiri, kemanapun kami kan pergi, di situ pasti mujizat-Mu kami terima. Kuasa-Mu Tuhan, kami terima kemenangan yang Engkau sediakan untuk kami bawa di setiap langkah, dimanapun, kemanapun, di situ pasti mujizat-Mu. Mari kita terima kuasa dari Tuhan. Kami terima kuasa-Mu Tuhan, kami terima kemenangan yang Engkau sediakan untuk kami bawa di setiap langkah, dimanapun, kemanapun, di situ pasti mujizat. Sekali lagi ya, mari kita terima kuasa dari Tuhan. Nah, kuasa-Mu Tuhan, kami terima kemenangan yang Engkau sediakan untuk kami bawa di setiap langkah, dimanapun kami berdiri, kemanapun kami kan, di situ pasti mujizat-Mu di situ pasti mujizat-Mu. Yesus, hanya Engkau yang berkuasa Tuhan. Di situ pasti mujizat-Mu terjadi. Segala kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Mari silakan duduk kembali. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita tidak tahu apa yang terjadi nanti, tapi satu hal kita percaya, bahwa Allah yang kita sembah senantiasa Allah yang menyertai hidup kita. Amin. Mari kita siapkan hati kita, biarlah firman Tuhan yang berkuasa dalam seluruh hidup kita, biar firman Tuhan yang berkuasa mengubahkan seluruh hidup kita. Terpujilah nama-Mu ya Bapa. Amin Tuhan. Firman-Mu berkata, Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkahku percaya. Firman-Mu berkata, Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkahku percaya. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi, di tengah badai hidup ku tak menyerah. Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Engkau yang ku sembah, Yesus Rajaku. Amin. Firman-Mu berkata, Kau
besertaku. Maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan. Di setiap langkahku percaya, dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi. Di tengah badai hidup ku tak menyerah. Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Engkau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Dengan sayap-Mu Bapa, kami akan terbang bersama-Mu. Kami akan terbang dan kami serahkan pada hamba-Nya. Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku bergerak. Kau ku nantikan, Engkau yang ku sembah. Ku nantikan, Engkau yang ku sembah. Ku nantikan, Engkau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Haleluya Yesus, kami bersyukur dan berterima kasih Tuhan. Amin. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah Tuhan. Bila ini menjadi doa kami, pengagungan kami di hadapan Engkau ya Bapa. Kalau saat ini Tuhan, kami umat-Mu, kami jemaat-Mu Tuhan, kami boleh ada bersama-sama pagi hari ini Bapa. Kami boleh menyembah Engkau Tuhan, kami percaya ini semua karena anugerah yang sudah Kau nyatakan, Kau limpahkan atas kehidupan kami ya Tuhan. Bila setiap pujian penyembahan kami pagi hari ini Bapa, menyenangkan dan muliakan nama Engkau Tuhan Yesus yang baik. Sebentar Tuhan, kami mau belajar firman-Mu Bapa. Kami percaya Tuhan, Engkau yang mengurapi setiap kami yang hadir pagi hari ini. Dan terlebih hamba-Mu Tuhan yang Kau percayakan untuk boleh menyampaikan firman-Mu Bapa. Engkau yang mengurapi bibir mulut hamba-Mu Tuhan, sehingga firman-Mu Tuhan boleh kami sampaikan dengan kehendak yang daripada Engkau. Kami serahkan hati kami Tuhan, dan kami siapkan hati kami. Terpujilah nama-Mu Bapa yang siap diberkati oleh firman Tuhan. Sama-sama kita katakan amin. Puji Tuhan. Shalom. Haleluya Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan. Senang bisa berjumpa, bertemu kembali. Selama 1 minggu kita nggak bisa ketemu, tapi minggu ini kita bisa ketemu lagi. Nah, tentunya satu kemurahan Tuhan yang sangat luar biasa. Dan kalau saudara dan saya boleh ada untuk pagi hari ini, semua karena kemurahan Tuhan. Amin. Bapak Ibu saudara yang diberkati oleh Tuhan, mari kita buka Alkitab kita di dalam Roma pasal yang ke-12. Ayat yang ke-4 sampai dengan ayat yang ke-8. Sekali lagi Roma pasal yang ke-12, ayat yang ke-4 sampai dengan ayat yang ke-8. Dengan sikap duduk saja kita baca firman Tuhan ini secara bersama-sama. Kita baca ayat yang ke-4 dan sampai dengan ayat yang ke-8. 1, 2, 3. Sebab sama seperti pada satu tubuh, kita mempunyai banyak anggota, tetapi tidak semua anggota itu mempunyai tugas yang sama. Demikian juga kita, walaupun banyak, adalah satu tubuh di dalam Kristus, tetapi kita masing-masing adalah anggota yang seorang terhadap yang lain.
Demikianlah kita mempunyai karunia yang berlain-lainan menurut kasih karunia yang dianugerahkan kepada kita. Jika karunia itu adalah untuk bernubuat, baiklah kita melakukannya sesuai dengan iman kita. Jika karunia untuk melayani, baiklah kita melayani. Jika karunia untuk mengajar, baiklah kita mengajar. Jika karunia untuk menasehati, baiklah kita menasehati. Siapa yang membagi-bagikan sesuatu, hendaklah ia melakukannya dengan hati yang ikhlas. Siapa yang memberi pimpin, hendaklah ia melakukannya dengan rajin. Siapa yang menunjukkan kemurahan, hendaklah ia melakukannya dengan sukacita. Amin. Puji Tuhan. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan, kalau kita melihat nas firman Tuhan yang sudah kita baca untuk pagi hari ini, tentunya Rasul Paulus, seorang hamba Tuhan yang sangat terkenal, dia coba memberikan sebuah gambaran untuk jemaat yang ada di Roma. Beliau ingin katakan bahwa di dalam tubuh itu ada bagian-bagiannya. Misalnya ada tangan, ada kaki, ada kepala. Nah, kalau kita melihat pun ada banyak bagian dan juga ternyata fungsinya berbeda-beda. Nah, gambaran ini dia tunjukkan untuk siapa? Umat Tuhan yang ada di Roma waktu itu. Dia ingin menggambarkan bahwa orang percaya itu sama seperti tubuh. Dia punya anggota yang banyak. Nah, saudara dan saya, kita ini adalah satu tubuh di dalam Yesus. Yang setuju katakan amin. Kita satu tubuh di dalam Yesus. Tetapi kita juga punya kelebihan masing-masing. Punya karunia yang berbeda-beda. Perbedaan itu bukan harus menjadi persoalan, membuat kita pecah satu dengan yang lain. Tetapi perbedaan itu seharusnya apa? Memperlengkapi saudara dan saya. Untuk apa pekerjaan Tuhan yang ada di muka bumi ini? Itu tujuannya. Oke, pagi hari ini kita mau belajar bersama-sama. Kita mau belajar tentang mengembangkan potensi diri. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi dalam Tuhan, saya percaya bahwa setiap kita yang hadir hari ini, kita punya potensi. Yang setuju katakan amin. Saya percaya setiap kita punya potensi, tetapi potensi itu pasti punya perbedaan satu dengan yang lain. Tetapi yang harus kita amini pagi hari ini, saudara dan saya punya kelebihan satu dengan yang lain. Dan itu harus kita genapi di dalam diri kita. Supaya potensi itu benar-benar bisa kita lakukan. Apa sih yang dimaksud dengan potensi? Potensi itu adalah kemampuan yang mempunyai kemungkinan untuk dikembangkan. Itu potensi. Jadi kemampuan yang mempunyai kemungkinan untuk dikembangkan. Artinya apa? Saudara dan saya, kita punya kemampuan yang semestinya kita harus kembangkan di dalam hidup kita masing-masing. Di dalam 1 Korintus 12 ayat yang ke-12 sampai dengan 14 berkata demikian, karena sama seperti tubuh itu satu dan anggota-anggotanya banyak, dan segala anggota itu sekalipun banyak merupakan satu tubuh, demikian pula Kristus. Sebab dalam satu roh kita semua, baik orang Yahudi maupun orang Yunani, baik budak maupun orang merdeka, telah dibaptis menjadi satu tubuh, dan kita semua diberi minum dari satu roh. Karena tubuh juga tidak terdiri dari satu anggota, tetapi atas banyak anggota. Nah, di sini Rasul Paulus juga ingin menekankan ternyata orang Yunani, orang Yahudi, budak, orang merdeka, ketika disatukan di dalam baptisan, dia sudah menjadi siapa? Satu tubuh di dalam siapa? Di dalam Yesus.
apapun suku saudara, apapun latar belakang saudara, yang jelas ketika saudara menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup saudara, kita sudah menjadi satu tubuh di dalam Yesus. Amin, Bapak Ibu. Jadi itu kita, satu tubuh tetapi punya fungsi yang berbeda-beda. Nah intinya gini, untuk mengembangkan potensi itu memang gak ujuk-ujuk bisa. Tetapi ada sebuah proses. Kita bisa melihat Yosua. Yosua diizinkan Tuhan 40 tahun di padang pasir agar mempersiapkan diri menjadi pemimpin bangsa Israel yang besar. Ingat, 40 tahun. Jadi gak ujuk-ujuk potensi itu muncul. Tetapi perlu ada proses dikembangkan sehingga kita bisa menemukan potensi yang kita miliki. Nah Yosua bahkan dia 40 tahun diproses oleh Tuhan menjadi bawahan Musa. Dia disuruh sama Musa melakukan banyak hal, tapi dengan kerendahan hati Yosua melakukan semuanya itu. Dan pada satu ketika dia juga menjadi seorang pemimpin. Demikian Yusuf diizinkan oleh Tuhan mengalami ketidakadilan sehingga masuk penjara agar menjadi pemimpin muda di Mesir. Bayangkan, dia difitnah, dijual sama saudaranya, mengalami hal-hal yang gak enak di dalam hidupnya secara pribadi. Tetapi itulah proses yang dialami oleh Yusuf untuk mengembangkan potensi yang dia miliki. Jadi enggak instan. Ada sebuah proses. Nah proses itu yang harus kita lakukan dan kita alami supaya apa? Kita bisa mengembangkan potensi yang kita miliki di dalam diri kita masing-masing. Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan, pagi hari ini kita mau melihat bersama-sama apa saja yang harus kita lakukan untuk mengembangkan potensi diri kita. Pertanyaannya adalah apa yang harus kita lakukan untuk mengembangkan potensi diri kita. Yang harus kita lakukan yang pertama itu adalah tertanam dalam tubuh Kristus. Bapak Ibu yang perlu kita lakukan adalah apa? Tertanam. Enggak sekedar menempel. Ingat, enggak sekedar menempel di dalam Yesus. Tetapi tertanam di dalam siapa? Tubuh Kristus, di dalam Yesus. Kenapa kok enggak nempel saja? Karena nempel dengan tertanam itu sangat-sangat berbeda sekali. Saudara dan saya enggak hanya sekedar nempel kepada Yesus. Tetapi saudara dan saya harus tertanam di dalam hidup Yesus. Kenapa? Perbedaan jauh banget. Contohnya ini, mimbar ini di depan saya ini. Bapak Ibu kalau kita timbang enggak tahu berapa kilo ini. Yang jelas kalau diangkat sendiri mimbar ini, ya mungkin ukuran saya sih masih bisa ngangkat seperti itu. Tapi kalau untuk ibu-ibu mungkin enggak bisa. Karena mungkin nggak tahu kurang lebih 15 kilo apa 20 kilo seperti itu. Mimbar ini. Kelihatannya seperti tapi besinya bawah ini berat sekali. Bisa dipindahkan apa enggak? Bisa banget. Mungkin kalau nggak bisa satu orang, bisa dua orang. Nggak bisa dua orang, berarti tiga orang. Bisa diangkat, kenapa? Dia cuman nempel. Nempel di lantai. Coba kalau mimbar ini dibor, beberapa bor ditancapkan baut, diikat, atau di mur, nah tentunya kalau diangkat oleh 10 orang pun, mimbar ini nggak bisa terangkat. Nah itu bedanya ditempel dengan ditanam atau ditancap. Nah saudara dan saya nggak cukup menempel kepada Yesus, tapi kita harus tertanam di dalam Yesus. Di ayat yang keempat dikatakan, sebab sama seperti pada satu tubuh, kita mempunyai banyak anggota tetapi tidak semua anggota itu mempunyai tugas yang sama. Tidak mempunyai tugas yang sama. Nah jadi intinya adalah kita harus melihat potensi yang ada di dalam diri kita. Dengan perbedaan yang ada kita harus tertanam kepada diri Yesus. Sehingga kita tahu, oh saya ini seperti ini, kan seperti itu. Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan, keselamatan itu adalah anugerah atau kasih karunia buat siapa? Orang yang percaya kepada Yesus.
kaitannya mengapa sih kita harus tertanam kepada Yesus? Ketika saudara menerima anugerah keselamatan dari Tuhan, kita nggak cukup hanya berhenti menerima. Tetapi yang perlu kita alami adalah kita harus apa? Tertanam. Mengapa harus tertanam? Dikatakan di sini setelah kita menjadi orang percaya, kita harus tertanam di dalam tubuh Kristus. Fungsinya apa sih? Supaya saudara dan saya berfungsi. Nah, jadi tertanam itu fungsinya apa sih? Supaya kita bisa melihat diri kita, oh saya ini harus seperti ini. Mengapa sih kita harus tertanam, gak cukup menempel saja. Orang yang tertanam di dalam diri Yesus, dia akan bisa melihat. Oh ternyata fungsi saya ini loh seperti ini sebagai anak Tuhan. Gak hanya sekedar sebagai orang yang rajin ke gereja, rajin melayani, atau berdampak di tengah masyarakat. Enggak sekedar itu, tapi kita lihat fungsi diri kita. Jauh lebih dari itu. Apa sih fungsi kita sebagai anak Tuhan? Pertanyaannya adalah hari ini, sudahkah kita berfungsi buat Tuhan Yesus? Kalau belum, masih ada kesempatan buat saudara untuk perbaiki diri kita. Untuk kita bisa berfungsi di hadapan Tuhan Tuhan Yesus. Ya, jadi itu, mengapa kita harus tertanam di dalam Yesus supaya kita berfungsi. Selain berfungsi apa? Dan bertumbuh ke arah yang Tuhan kehendaki. Nah ternyata itu pentingnya saudara enggak hanya sekedar menempel, tetapi harus tertanam. Kenapa? Supaya kita bisa bertumbuh ke arah yang Tuhan kehendaki. Karena saya tahu bahwa godaan-godaan dunia yang seringkali menggoda diri kita ini bisa membuat kita enggak bertumbuh ke arah Yesus. Bisa saja kita bertumbuh ke arah di luar Yesus. Oleh sebab itu kita harus tertanam. Fungsinya adalah supaya kita bertumbuh ke arah dirinya Tuhan Yesus. Sehingga saudara dan saya sejalan dengan apa yang Tuhan inginkan di dalam hidup kita sebagai anak-anak Tuhan. Yang setuju katakan amin. Bapak Ibu, itulah fungsi kita. Jadi untuk mengembangkan potensi yang ada di dalam hidup kita. Jadi yang pertama kita harus apa? Tertanam di dalam tubuh Kristus. Yang kedua, apa saja yang perlu kita lakukan untuk mengembangkan potensi yang ada di dalam diri kita? Yang kedua itu adalah menemukan karunia rohani. Di ayat yang ke-6 dikatakan demikianlah kita mempunyai karunia yang berlain-lainan menurut kasih karunia yang dianugerahkan kepada kita. Jadi untuk mengembangkan potensi yang ada di dalam diri kita, ingat sekali lagi saya katakan bahwa saudara dan saya punya potensi. Kita punya potensi, amin. Untuk mengembangkan potensi yang pertama kita harus tertanam di dalam diri Yesus. Yang kedua kita harus menemukan potensi itu di dalam hidup kita. Itu harus ditemukan. Di ayat yang ke-6 tadi jelas sedikit, demikianlah kita mempunyai karunia yang apa? Berlain-lainan. Artinya apa? Di antara kita ini memang kita enggak punya karunia yang sama. Kita punya karunia yang berlain-lainan. Dan semuanya itu pun menurut apa? Kasih karunia. Apa yang saudara miliki, apa yang saya miliki itu adalah semua karena apa? Kasih karunia Tuhan. Yang apa? Dianugerahkan. Artinya apa? Diberi kepada kita. Sebagai kelebihan kita masing-masing. Artinya apa? Saudara dan saya punya kelebihan masing-masing. Tetapi ingat, harus ditemukan. Karena kalau gak ditemukan, kita gak akan bisa melihat kelebihan yang kita miliki di dalam hidup kita. Tuhan menciptakan setiap kita itu unik. Bapak Ibu, Tuhan menciptakan setiap kita apa? Unik.
Setiap loh ya, setiap. Artinya saudara semua itu unik. Dan berada dalam rancangannya yang ajaib. Keunikan kita itu bukan terjadi karena kesalahan Tuhan. Ingat, keunikan saudara dan saya bukan karena kesalahan Tuhan, tapi karena ada dalam rancangan siapa? Tuhan. Nah mungkin saudara bisa melihat orang lain, duh kok enak ya dia. Ketika nyanyi suaranya kok enak didengar. Ketika main musik, loh kok bisa ya pintar seperti itu ya. Ketika dia ngomong kok enak ya cara dia ngomong seperti itu ya. Ingat, saudara dan saya punya keunikan masing-masing, amin. Dan semua, ingat, semua itu ada dalam rancangan. Jadi bukan karena kesalahan Tuhan. Semua ada dalam rancangan Tuhan, artinya apa? Keunikan kita itu ada manfaatnya buat Tuhan. Kalau kita bisa menemukan kelebihan yang kita miliki. Oleh sebab itu pagi hari ini ayo kita temukan kelebihan yang kita miliki. Artinya Tuhan memiliki tujuan yang berbeda-beda bagi setiap kita. Dengan keunikan yang kita miliki itu tadi dalam rancangan Tuhan, tetapi semua itu memiliki tujuan. Semua itu ada dalam tujuan. Itu sebabnya penting bagi orang percaya untuk dapat menggali dan menemukan apa karunia rohani yang dia miliki. Keunikan, ingat semua dalam rancangan Tuhan. Dan semua itu memiliki tujuan. Dan ingat kita harus temukan semuanya itu untuk apa? Kemuliaan nama Tuhan. Dengan menemukan karunia rohani kita akan lebih memahami apa yang harus kita kerjakan dalam memenuhi rencana Tuhan. Dengan lebih kita memahami, dengan menemukan karunia yang kita miliki, kita akan bisa memahami apa sih yang menjadi rencana Tuhan di dalam hidup saya. Makanya hari ini ayo Bapak Ibu, saudara semuanya, ayo kita temukan potensi yang ada dalam hidup kita. Supaya apa sih? Kita bisa memahami apa yang menjadi rencana Tuhan dalam diri kita masing-masing. Amin. Ketika saudara gak bisa menemukan, saudara tidak akan pernah melihat sesuatu yang lebih di dalam diri saudara. Makanya seringkali saudara atau seringkali kita bisa melihat orang-orang, ada banyak yang minder, gak percaya diri terhadap dirinya. Kenapa? Dia belum menemukan kelebihan yang ada di dalam dirinya masing-masing. Nah, orang yang gak bisa menemukan kelebihan yang ada dalam dirinya, orang tersebut akan gampang iri terhadap orang lain. Karena dia melihat yang ada di otaknya itu adalah orang itu lebih dari dia. Padahal firman Tuhan katakan bahwa kita memiliki fungsi yang berbeda-beda. Rohani yang berbeda-beda. Artinya apa? Kita punya kelebihan masing-masing. Dan kelebihan itu harus kita temukan. Supaya apa? Kita tidak melihat kelebihan orang lain. Tetapi kita harus paham, sadar kita punya juga kelebihan dari orang lain. Sehingga kita enggak gampang iri dengan orang lain. Yang setuju katakan amin. Harus temukan. Nah jadi Bapak Ibu dikasih Tuhan, yang ketiga, apa saja yang perlu kita lakukan untuk mengembangkan potensi yang ada di dalam diri kita? Yang ketiga itu adalah mengembangkan karunia rohani. Jadi gini, kita nggak cukup tertanam di dalam diri Yesus, kita juga nggak cukup hanya sekedar menemukan karunia yang kita miliki. Tetapi lebih dalam lagi yang harus kita lakukan adalah mengembangkan. Nah, di sini dikatakan di Matius 25 ayat yang ke-20 dan sampai dengan ayat yang ke-21. Hamba yang menerima 5 talenta itu datang dan membawa laba 5 talenta. Katanya, Tuan, 5 talenta Tuan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba 5 talenta. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia.
Engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Dari kisah ini kita bisa melihat bahwa tentunya kita sudah tahu dari kisah ini. Intinya adalah ketika seorang tuan ini mau pergian, dia nitipkan ada berapa talenta kepada hamba-hambanya. Yang pertama berapa tadi? 5 talenta. Yang kedua 2 talenta, yang ketiga 1 talenta. Nah, semua itu bukan berbicara banyaknya yang dititipkan. Tetapi ayat ini ingin mengajak kita untuk membuka hati kita bukan tentang masalah banyak 5, 1, 3 dan seterusnya, bukan itu. Tetapi dikembangkan apa tidak? Nah, kalau kita melihat di kisah terakhir itu adalah yang dikasih 1 talenta itu dikembangkan apa tidak? Tidak. Justru yang 1 talenta itu dikasih sedikit, justru ditanam, disembunyikan. Ketika tuannya datang dia laporan, Tuan aku enggak ngembangkan talenta yang Tuhan kasih buat saya. Karena saya tahu Tuhan itu orang yang jahat. Dia ngomong seperti itu bersama tuannya. Akhirnya apa kata tuannya? Hai kamu hamba yang jahat. Wow. Nah, saya nggak pengen kita ngalami hal seperti itu. Saudara dan saya bukan berbicara tentang saudara dikasih 5 kelebihan, 1 kelebihan, 10 kelebihan. Enggak, bukan di situ. Tetapi yang terpenting di sini bagaimana kita mengembangkan kelebihan, baik dikasih 1, 3, 10 dan seterusnya. Itu yang perlu kita lakukan, dikembangkan. Bukan berbicara banyaknya kamu punya kelebihan di dalam dirimu. Tetapi yang Tuhan mau, yang Tuhan inginkan adalah bagaimana kita belajar untuk mengembangkan apa yang sudah Tuhan percayakan atas hidup kita. Amin. Itu yang harus kita lakukan. Nah, jadi Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan, Tuhan berkenan dan memberi apresiasi kepada hamba yang mengelola talenta dengan baik, serta menghukum hamba yang malas dan tidak mengelola talenta Tuhan yang Tuhan berikan. Jadi mengapresiasi saudara ketika saudara mau mengembangkan seberapapun yang Tuhan percayakan buat kita. Bukan masalah hitungannya berapa, tetapi mau nggak kita mengembangkan. Tuhan mengapresiasi. Tetapi dia menghukum hamba yang tidak mengembangkan. Tuhan menginginkan agar setiap talenta yang diberikan kepada kita untuk dikembangkan, termasuk karunia rohani, tujuannya agar kita mendukung pekerjaan Allah di muka bumi ini. Jadi jelas sekali bahwa kerinduan Tuhan buat saudara dan saya, ketika saudara dikasih kelebihan, Tuhan inginkan kita itu mengembangkan. Tujuannya apa sih? Supaya kita bisa mengembangkan pekerjaan Tuhan yang ada di muka bumi ini. Ayo Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan, ingat sekali lagi, kita punya potensi. Coba sama-sama katakan sama saya punya potensi. Coba pegang tangan ke dadanya, sama-sama kita katakan 1, 2, 3, saya punya potensi. Ingat, harus tertanam, temukan dan kembangkan. Itu yang akan membuat potensi saudara bisa mendatangkan berkat yang luar biasa. Amin. Puji Tuhan. Baik Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan, biarlah renungan firman Tuhan untuk pagi hari ini menjadi berkat yang luar biasa. Amin. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersama aku di dalammu, jadi bukti kebesaran-Mu. Boleh kita katakan,
hidupku menggenapi firman-Mu. Ini pengakuan kami Bapa. Satu kerinduan kami Tuhan, ingin menggenapi setiap janji-janji-Mu Tuhan yang Kau nyatakan atas setiap hidup kami ya Bapa. Di dalam jadi bukti kebenaran hidupku menggenapi firman-Mu. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalam-Mu, jadi bukti kebesaran-Mu, jadi bukti kebesaran-Mu, jadi bukti kebesaran-Mu. Bapa yang baik, kami sangat bersyukur dan berterima kasih Bapa untuk pagi hari ini. Kami boleh mendengar, merenungkan firman-Mu Tuhan. Keterbatasan kami pagi hari ini Bapa, dengan hikmat Roh Kudus-Mu Tuhan yang Kau nyatakan atas setiap hidup kami pagi hari ini Tuhan. Kami percaya Tuhan, kami bisa menangkap setiap kebenaran-Mu ya Bapa. Sehingga kebenaran-Mu Tuhan bisa meneguhkan setiap pribadi kami. Kalau hari ini Bapa kami boleh diingatkan bahwa setiap kami punya potensi dalam kehidupan masing-masing Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau teguhkan kami, mampukan kami untuk bisa menemukan dan mengembangkan potensi yang sudah Kau percayakan atas hidup kami Bapa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur buat pagi hari ini. Bapak Ibu Saudara yang sudah diberkati, sama-sama kita katakan